Ma fi muqamil lidhi aklin wazil adabi min rohatil fadail auton wakhtaribi safir tajid awadon amman tufarikuh wangsob fa inna lazidal ais fin nasob inni ro'aitu rukudal ma'ayyusiduh fa in saha toba wa in lam yajri lam yatbi wal asdu laula firaqal ghabi maftarasat wassahmu laula firaqal qaus lam yusubi wasyamsu law waqafat fi fulki daimatan lam milahan nas minal ujumi wa minal arabi wattabruka turbi mulkon fi amakinihi wal udu fil ardihi naun minal hatobi fa in tagharaba hadza azza matlabuh fa in tagharaba hadza zaka kadzahabi. Imam Syafi'i pernah menulis dalam salah satu syairnya tentang suatu hijrah, tentang suatu kepergian. Imam Syafi'i berucap kepada kita tentang sebuah rangkaian kata yang sangat luar biasa menjadi mantra bagi orang-orang setelahnya. Imam Syafi'i berucap dalam syairnya, tidak pantas seseorang yang memiliki akal dan memiliki adab untuk berdiam diri. Dia akan mengasingkan diri dia dari negeri-negerinya lalu berpergian jauh pergi. Berpergianlah, maka engkau akan mendapatkan ganti daripada apa yang engkau tinggalkan. Dan juga berpergianlah, maka itulah ciri-ciri seseorang pembelajar yang sejati. Sesungguhnya kita melihat bahwa diamnya air merusakkannya. Bila air itu mengalir, maka dia akan tetap sehat. Bila air itu mengalir, maka dia tetap akan menyembuhkan. Seekor singa, walaupun dia tidak meninggalkan sarangnya, dia tidak akan pernah mendapatkan mangsa. Sebuah anak panah yang tidak pernah meninggalkan busurnya, dia tidak akan mengena. Maka kita melihat matahari yang sangat menarik, tapi walaupun menarik dia tetap diam dalam orbit-orbitnya. Dia akan menjemukan manusia, baik dari kalangan orang-orang Arab maupun orang-orang Ajam. Biji emas tidak ada bedanya dengan biji tanah apabila tetap di dalam tanah. Dan sebuah kayu gaharu tidak ada bedanya dengan kayu-kayu bakar lain selagi dia masih berada di atas tanah. Ketika kita memisahkan biji emas dari biji tanah yang lain, maka kita membuatnya berharga. Bila kita memisahkan antara kayu gaharu dengan kayu-kayu bakar yang lain, maka dia akan seharga emas. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita bahwa kita selama berada dalam kerumunan, maka kita bukanlah siapa-siapa. Berpergianlah jauh, carilah keluasan ilmu-ilmu Allah, carilah keluasan daripada dunia Allah, maka kita akan mendapatkan ganti, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap bumi-bumi Allah. Berjalanlah, jangan berdiam, karena sesungguhnya air yang berdiam pasti akan rusak. Tapi selama kita bergerak, kita masih manusia. Maka Imam Syafi'i mengambil sebuah pelajaran yang sangat agung ketika Rasulullah ditolak di Makkah. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di Madinah. Jangan berdiam diri, jangan tetap berada di situ saja. Bergeraklah, hijrahlah, menujulah ke tempat yang lebih baik. Bumi Allah sangat luas, tempat Anda mencari rizki yang juga banyak daripada Allah tidak terdapat dan tidak terbatas pada satu bumi Allah saja. Berpergianlah, jangan diam, jangan tetap, jangan puas dalam keadaan semua. Berhijrahlah, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selis, apa kabar? Berhijrahlah. Berhijrahlah, Masya Allah. Hari ini tema kita adalah hijrah menuju berkah. Wah, Masya Allah ya, kalau mengatakan tentang hijrah, hijrah itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang tadi Mas Felix katakan, seperti juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, tapi bisa juga dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu, Masya Allah hari ini segar-segar sekali. Biasanya ibu-ibu, sekarang anak-anak muda ya, keren ya, pada ingin menimba ilmu. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Terima kasih sudah datang pada hari ini.
Baik, teman-teman semua, sesuai dengan apa yang sudah Mas Felix tadi katakan mengenai hijrah. Wah, jadi jangan berdiam diri saja, jangan merasa di satu tempat aku sudah hebat, sudah puas, tapi harus mencari tempat yang lain. Kalau sudah ada satu pepatah mengatakan kalau sudah berhasil mendaki satu gunung, kita harus pindah ke gunung yang lain. Kita cari lingkungan yang baru lagi untuk bisa mengupgrade lagi keahlian kita. Iya, karena kalau orang tetap berada di situ saja, dia tidak akan mendapatkan pengalaman baru. Betul. Pengalaman baru berarti pelajaran yang baru. Betul. Nah, mengatakan kita berbicara tentang hijrah, ini juga pernah dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab. Nah, kita tahu ceritanya, tahu kan teman-teman semua cerita Umar bin Khattab? Ketika ingin membunuh Nabi, di tengah perjalanan dikatakan, kenapa kamu membunuh Nabi padahal adikmu sendiri sudah masuk Islam. Akhirnya Umar mendatangi adiknya sedang membaca Al-Quran. Kemudian Umar mendengar, itu bacaan apa? Kemudian dibacakan lagi surat At-Toha. Kemudian disitulah ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, Umar pada akhirnya masuk Islam. Itu juga yang dialami oleh bintang tamu dan narasumber kita pada hari ini. Iya, hijrah intinya. Hijrah dari minul dzulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Hari ini akan spesial sekali karena kita akan membahas tentang seorang mu'alaf. Masya Allah, ini temannya Mas Felix. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hijrah juga. Ini hijrah juga nih, dari mana? Saya hijrahnya? baru hijrah dari daerah Cidodol. Oh, Cidodol. Menuju Cikampek. Menuju Ciroti. Hari ini kita akan membahas tentang hijrah. Ya. Uncle Jack. Saya dulu dari Pekanbaru ke Jakarta. Ini beneran atau bercandaan? Betul, Oh, beneran. betul bercanda. Hijrah dari serius Pekanbaru. ini. Nah, pasti mendapatkan sesuatu yang baru kan di Jakarta karena Iya, hijrah betul. itu. Dulu di Pekanbaru kerjanya apa? Nggak kerja, sekolah. Sekolah. Emang tinggal di sana. Nah, di Jakarta dapat kebaikan. Alhamdulillah. Nah, Karena Sampai Allah juga sekarang mengatakan saya tetap mendapat kebaikan. Iya, Apakah karena- itu termasuk hijrah juga? termasuk hijrah. Oh, Allah jadi- mengatakan bertebarlah ke muka bumi. Oh, Carilah rezeki Allah. Betul. bertebarlah ke mukaku, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Itu maudhu itu, sesat itu. Iya, jadi hari ini kita membahas tentang hijrah menuju berkah. Jadi orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang memilih untuk memperbaiki kehidupannya dari yang buruk menuju ke kebaikan. Dan sebenarnya sepanjang kita hidup adalah kita berhijrah. Tapi Ya. bagaimana supaya mendapat keberkahan itu harus dengan niat yang baik juga kan? Nah, segala karena kalau sesuatu tidak diawali niat dengan yang niat. baik, pasti dia hijrahnya bukan karena yang baik juga. Hasilnya tidak berkah jadi Tidak berkah. Nah, hari ini kita akan menghadirkan narasumber dan bintang tamu yang luar biasa karena beliau ini warga negara asing yang kemudian pada akhirnya masuk Islam ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran itu bergetar badannya seperti cerita Umar bin Khattab. Oh iya? Luar biasa kan? Nanti bisa praktek nanti bahasa Inggrisnya nanti. Oke. Bisa pakai bahasa Inggris ya? Oh, my bahasa English my fine. Oh iya, habis ini kan mau hijrah ke luar negeri kan? Yes. Uh-uh. I'm hijrah from here from Cidodol. Ya. I'm using English one river. Apa itu? Saya menggunakan bahasa Inggris sekali-kali. Jadi one river. One river. Satu kali. Kan kali kan river. Jadi one river sekali-kali. Pokoknya jangan kemana-mana, teman-teman juga semuanya jangan kemana-mana karena kita akan seru sekali akan membahas narasumber yang luar biasa, orang asing yang kemudian pindah ke agama Islam karena mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan karena dibawa oleh Allah hijrah dari negaranya menuju ke Arab Saudi dan kemudian ke Indonesia. Siapakah itu? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang lebih tahun 73 di Lansing, Iowa, Amerika, ada satu anak kecil lagi lihat televisi, ada orang pakai baju Arab sujud di luar satu tembok. Anak ini mulai nangis. Dia naikin tangan, dia minta tolong sama Tuhan, dia bisa punya iman seperti orang ini. Dia minta dari Tuhan, dia bisa cinta Tuhan seperti orang ini. Anak ini belum tahu nama Allah, belum tahu apa Islam. Anak ini juga nggak sadar orang lagi sujud di luar tembok itu, ini orang Palestina. Tembok Masjid Al-Aqsa. Nama
anak ini Jerry D. Gray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Mas Jerry? Alhamdulillah masih Jadi kita sehat. panggil apa sekarang nih? Mas Jerry, Mr. Jerry, Bang Jerry atau seperti apa nih? Kang Jerry juga boleh. Kang Jerry boleh. Mas Jer juga boleh. Oh, Mas Jerry juga boleh. Atau apa tadi? Bule Srengseng? Boleh sering-sering juga boleh. Teman-teman sekalian, Terserah. perkenalkan Jerry the Gray. Ini adalah penulis bestseller beberapa buku. Kalau kita lihat wajahnya, wajah apa nih? Wajah bule ya. Biasa kalau lihat wajah bule, seperti bule. masih seperti bule. Kalau bisa lihat bule seperti apa? Kayak penjajah ya. Tapi sekarang ini bukan penjajah, di depan kita seorang muslim, saudara kita Mas Jerry the Gray. Saya perkenalkan. Assalamualaikum, Pak Jerry. Assalamualaikum. Ini uncle-nya ini, uncle-nya. Uncle. Jerry the Grey, Jarwo the White. Subhanallah, luar biasa. Please Subhanallah. talk in English. Silakan. Oh, we can Dia- talk dia in baru English, pulang it's dari- okay ya? Please sit Nggak down apa-apa. here. Sit down here atau there? You there. Oh, I'm there, you here. I'm here. Oh, okay. Sit down, sit down. Please continue. Apa itu? Continue. Oh, Continue. lanjutkan. Oh, Lanjutkan. lanjutkan. Oke, yes. Malah nggak bisa bahasa Inggris. You talk, I'm talk. Talk. Yeah, Ustadz Felix, no talk. no talk. Oh, no talk ya. No way. Kita biarin aja kita. Sampai habis. Ya, eat together lah. Itu maksudnya apa itu? No it together. Makan nggak makan. Makan ngumpul. Nah, pada hari ini udah di Uncle Jer. Nanti sampai segmen akhir nanti bahasa Inggrisnya kacau mulu. Jangan mempermalukan diri sendiri. Hari ini dikenalkan dulu kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah dan juga kepada teman-teman yang ada di studio. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Pak Mas Kang Jerry the Gray. Kang Jerry the Gray. Karena istrinya orang Sunda. Seorang Sunda. Nah, oke, kenalkan dulu kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah bahwa beliau ini ketika baca ceritanya, ya Masya Allah. Jadi dari Amerika ketika berusia 12 tahun mulai bertanya, Tuhan itu sebenarnya siapa? Tuhan itu apakah punya anak? Apakah punya ayah? Apakah ada keturunannya? Tuhan itu satu atau banyak? Dan sebenarnya apa tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini? Dari usia 12 tahun. Kemudian oke, ceritakan sedikit dulu, nanti kita akan langsung bertanya kepada narasumber kita. Di usia 12 tahun itu dari Amerika kemudian bertumbuh besar menjadi Angkatan Udara Amerika, kemudian pergi ke Arab Saudi. Di Arab Saudi inilah beliau mulai melihat bagaimana orang-orang Islam ketika azan mereka sholat, kemudian ditinggalkan segala macam jualan-jualannya itu dan aman-aman saja. Di situ beliau berpikir tentang Islam. Nah, kita akan ceritanya ingin lanjutkan lagi, langsung saja kita tanya kepada Kang Jerry the Gray. Bagaimana kisahnya sampai kemudian kenal Islam? Pertama kali saya tidak mau kenal Islam. Pertama kali saya lihat Muslim itu teroris. Ya. Saya dapat prestasi tugas bagus di Arab Saudi, gaji besar. Tidak mau ke Arab Saudi, takut Dibunuh. Ya. But waktu saya masuk Arab Saudi, saya Itu lihat tahun berapa itu, maaf? itu tahun 82, kurang lebih ya. Saya masuk Arab Saudi, saya lihat Muslim bukan teroris. Berarti persepsi selama ini salah. Orang menganggap Muslim seperti ini, taunya ketika Pak Jerry menuju ke Arab Saudi, Muslim tidak seperti itu. Saya lihat media zaman dulu di Amerika Oke, atau pemberitaan media. rapat-rapat aman dari Angkatan Udara, Ya. ini musuh. Ya. Saya masuk di sana, dia nggak benci saya. Ya. Ini Allahu Akbar, semua sholat. Jerry harus tunggu, tidak bisa bayar barang di shopping mall. Kenapa semua di belakang lagi sholat? Saya nggak pernah lihat iman sebelum ke Arab Saudi. Saya ke Arab Saudi, Muslim sholat 5 waktu sehari. Cinta Tuhan. Mau masuk surga. Saya juga mau masuk surga. And luar biasa, di pinggir jalan, di luar Jeddah, sudah ada azan zuhur, mobil berhenti di pinggir jalan, sholat di pinggir jalan. Mereka langsung sholat ketika mendengar azan. Sudirman nggak pernah lihat itu. Tidak pernah melihat orang mencintai Tuhannya seperti itu. Di Jakarta tetap buka semua shopping mall lagi azan. Ya. Di Saudi no. Itu yang membuat Pak Jerry pada akhirnya berpikir, kenapa ada orang yang bisa mencintai Tuhannya seperti itu ketika
Tuhan yang memanggil dengan suara azan, orang-orang berhenti melakukan segala macam kegiatan, kemudian beribadah kepada Tuhannya. Itu yang membuat Pak Jerry pada akhirnya berpikir, ada apa ini sebenarnya? Dan semua sama-sama, bukan sholat sendiri-sendiri. Iya, semua berjamaah. Allahu Akbar. Ini untuk saya spiritually enlightening, ya. Pencerahan spiritual. Ya, but ada satu hal di toko emas saya lihat luar biasa. Gaji pertama di Arab Saudi, saya mau beli gelang emas untuk ibu saya. Di toko pintu buka, emas ada di tembok, but emas itu yang jual tidak ada di dalam. Iya. Kosong, nggak ada Ditinggalin karyawan. gitu saja tokonya. Pintu buka. Saya tunggu di luar, tunggu. Lama-lama orang ini datang, dia tanya kenapa nggak tanya di dalam. Saya bilang, Pak, takut nanti Bapak pikir saya maling, dipotong tangan saya. Kalau orang mencuri dipotong. Dia bilang, ini Allah punya semua, bukan saya punya. Mungkin kamu atau orang lain lebih perlu, ambil aja, ini semua harus ke Allah. Saya tidak pernah lihat iman seperti itu. Barang dia punya yang mahal-mahal lebih penting dari Allah. Dari Allah. Ya. So dari situ udah ada rasa merinding, ya. And then the proses mulai dari situ, saya tanya-tanya sama orang di kantor, ya. Seperti ada orang Yemen di kantor bawa Al-Quran, bahasa Al-Quran. English ke saya. Ya. But ini tempat berbaiki, saya teknisi pesawat Raja Fahd punya pesawat pribadi di sana. Yeah. Tempat parkir pesawat, hangar ini lebar. Ada orang dari sana lagi maju ke arah saya, ada rasa di sini. Lebih dekat, rasa lebih tinggi. Nah, orang ini, orang Yemen nama Ahmad, dia pegang Al-Quran. Kasih Kang Jerry. Dia bilang, lihat. Baca. Ya, saya tanya, ada hal-hal saya tanya sama dia sehari sebelum, dia nggak mau jawab, dia janji jawab hari besok. Dia bawa Al-Quran, saya pegang sebelum baca, udah mau mulai nangis, udah sadar, Kenapa? semua easy, itu betul. Ini sudah percaya Logic. dari sini sama sini. Ya. Karena Islam. Ini lagi komunikasi sama otak, Betul. yang dua-dua ada harmonis. Ini betul. Pas saya mulai baca, langsung nangis. But tidak berani baca banyak, kenapa malu nangis depan laki-laki. Itu barusan pegang aja udah nangis. Teman-teman punya nggak Al-Quran di rumah? Punya. Pemirsa di rumah pernah nggak pegang Al-Quran nangis? Kayaknya belum kayaknya ya. Nah, inilah salah satu contoh sebuah hidayah daripada Allah. Tapi yang kita kemudian merasa aneh, ini kan lahirnya di Jerman, Kang Jerry. Terus kemudian tinggal di Amerika. Di Amerika sudah punya settle dengan keluarga, kemudian dengan pekerjaan, dengan segala macam. Kenapa kemudian mau ambil resiko untuk sampai ke Jeddah, untuk kemudian masuk ke sarang musuh ini ceritanya ini? Nah, mungkin nanti setelah ini kali ya nanti untuk kita ini. Nanti kita akan membahas lagi, mendengar lagi cerita dari Kang Jerry yang luar biasa tentang kisahnya convert to Islam, masuk Islam seperti apa, surat apa yang beliau baca sampai beliau nangis. Nah, ini sebenarnya Masya Allah ya, karena ciri-ciri orang beriman ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Jadi sebenarnya sudah ada iman di dalam dadanya pada saat itu. Kita akan mendengar lagi cerita dari beliau. Menyambung pembicaraan mengenai hijrah, silahkan. Kenapa tuh Kang mau ke Jerry. Indonesia atau mau ke Arab dulu awalnya ini? Dari Amerika ke Arab. Kan tadi kata takut tuh musuh, kenapa memilih untuk malah pindah ke Arab sekalian? Oh, pertama kali sebelum kenal Islam, saya tidak mau kenal Islam. Karena media itu, pemberitaan media yang luar biasa. Ya, kelihatan Muslim teroris ya. Ya, image seperti itu kalau. Allah udah ada misi untuk Mr. Jerry harus masuk Islam. Ya. Saya sendiri nggak mau kenal Islam. Waktu keluar dari sekolah, saya bisa dapat tugas di Arab Saudi untuk Raja Fahd punya pesawat pribadi, jadi guru untuk teknisi pesawat di sana. Gaji besar, tidak mau, takut mati. Allah bikin saya orang miskin. Ya. Tutup semua jalur hidup, sampai harus hidup di dalam mobil kurang lebih 6 bulan. Di Hawaii pada saat di itu. Hawaii, di ujung satu dermaga. Makanan dari umpan bohong, bisa Mancing. dibohongin ikan, dapat ikan, bisa makan, nggak dapat ikan, nggak makan.
kurus, kulit hitam, lagi stres, lagi Oh boleh, bisa depresi. kulitnya hitam juga ya? Oh, orang Maluku kalah sama saya. Saya lebih hitam lagi. Jadi pada saat itu tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali, hanya bertahan hidup hanya dari mancing itu. Habis 6 bulan sudah tidak bisa tahan lagi, harus ke Arab Saudi. Ya. Baru mata saya buka di sana, baru sadar juga media suka kasih Pemberitaan yang image Ya. nggak benar. Ya. Betul. So, alhamdulillah di Arab Saudi saya masuk Islam. Terus saya guru selam diving, suka mancing, suka surfing, main ombak ya. And teman-teman Indonesia lagi promosi Indonesia. Jerry harus ke Indonesia. Itu negara Islam nomor 1 di dunia, air laut cantik. Niat saya datang ke Indonesia untuk 3 tahun mancing, surfing. Terus teman Indonesia bilang, kamu orang bule, punya disiplin, Muslim bisa dapat istri cepat di Indonesia. Saya nggak ada. So niat ke sini 3 tahun maksimal. Habis itu mau balik lagi ke Hawaii. But Allah ada niat beda dari niat saya. So 3 tahun jadi 12 tahun. 12 tahun lagi lihat negara saya banyak dosa. Saya juga lihat makanan di Amerika, lihat lalap sama ayam bakar, sambal, lalap lebih enak untuk makan. Nasi goreng. Ya, terus dapat istri dari Tasik. Siapa mau balik lagi ke sana? Iya, orang Saya Tasik. udah punya asik dari Tasik. So, Jadi niat awal hijrah itu adalah karena memang keindahan Indonesia. ya awal just mau ke saya suka air laut. Jiwa saya ke air laut. Saya cinta air laut. Saya mau lihat air laut di sini. Saya masih belum selesai lihat air laut di sini. Ini ada ribuan pulau di sini. Betul. But memang untuk masuk Islam, untuk pindah ke Indonesia, dalam jalur ini ada banyak korban. Satu dari ekonomi, saya lepas gaji dolar untuk rupiah. Hidup lebih kaya dari hidup kurang kaya, but dari agama lebih kaya. Ya. Berarti dapat yang kedua itu ya, karena hijrah ke Indonesia, karena Indonesia Islam terbesar. Luar biasa. Apa yang Muslim didapatin terbanyak. Kang Jerry di Indonesia tentang Islamnya ini? Oh, ini juga satu hal kenapa Mr. Jerry, Kang Jerry, Ada di Indonesia. mau lama di Indonesia. Saya lihat, saya pas latihan Islam, saya baca hadis Bukhari sama Muslim dari ujung ke ujung. Nah, saya lihat Muslim di sini, saya lihat hadis, saya lihat Sunnah Rasulullah, Muslim di sini banyak sekali beda dari Sunnah Rasulullah atau tidak kenal. Ya. Ya. So, saya lihat juga ada berkah untuk saya sendiri. Saya bisa, orang bule, mualaf bisa insya Allah bantu Muslim di sini untuk Ya. lebih ikhlas ikut Sunnah Rasulullah. Nah, kita akan mendengar lagi cerita dari Kang Jerry ini sendiri, karena proses sampai pada akhirnya menjadi hamba yang taat, sholat 5 waktu juga butuh proses. Nanti kita akan Proses, ya, tanya memang. prosesnya seperti apa sampai kemudian bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kita akan ke Kang Taufik dulu. Gimana nih ceritanya? Kok kan kemarin tuh beken banget tuh sinetron religi-religinya kan? Apa rasanya? Ada perbedaan nggak sih ketika bermain dengan sinetron-sinetron yang biasa-biasa saja dan ada unsur-unsur religi di dalamnya? Iya jelas ada, karena di situ kan naskahnya itu berpegang kepada kitabullah dan sunatullah. Iya. Jadi kita seperti orang ngaji aja. Ya. Alhamdulillah kan. Ya, alhamdulillah. Tadi kalau menarik sekali pengalaman hampir sama, cuman frame-nya beda kali ya. Iya. Sehingga inilah orang Indonesia lucunya. Kita main sinetron Islam KTP. Biasanya kan kalau sinetron kita jumpa pes. Ini nggak suruh ceramah. Udah tahu Islamnya KTP suruh ceramah. Coba bayangin. Ngeramein KTP aja udah. Iya, alhamdulillah kita pucat habis dari situ. Nah itulah ya, pintu hidayah itu bisa dari macam-macam. Hidayah itu datang dari pintu yang macam-macam. Salah satunya dari Kayak pekerjaan. dari Ustadz tadi awal, saya, wah ternyata pentingnya sebuah move, sebuah kita Jangan pindah. berdiam Move on, diri. Jangan berdiam diri. Dari you juga luar biasa, dari Amerika sampai ke Tasik, ya. Dapat gini ya? Ya, Dapat istri dari sana. ya bisa Orang begitu. Indonesia. Punya adiknya nggak istrinya? Boleh ke sana.
Ada banyak. Oh iya. Tapi laki-laki ya. Kita Ada balik lagi laki-laki nih semua, ke Kang Geri nih, proses, kita ingin tahu bagaimana proses dari hamba yang bersyahadat kemudian butuh proses pasti untuk bisa menjalankan ibadah agama Allah dengan baik. Itu bagaimana prosesnya sampai pada akhirnya, iya nih aku harus sholat 5 waktu karena Islam menyuruh aku seperti ini. Dulu sempat males nggak? Ini sholat banyak amat gitu ya. Awal malas. Ya, itu awal dalam otak saya, oh itu enak yang guru bilang, siapa syahadat from your heart, Betul. Tadkhulul jannah. ya, orang itu Masuk masuk surga. Gampang banget gitu. Udah mau apa sholat, ya, syahadat aja setiap hari 1 kali saya pikir. So saya awal malas sholat. Juga di kantor warga Amerika di sana benci Muslim. Yang warga Amerika di kantor di Arab Saudi tidak suka Muslim sama sekali. Terus dia nggak boleh tahu. But proses untuk dapat surat sertifikat Muslim di Arab Saudi dia nggak langsung kasih, tunggu 1 tahun. Intel ikut dari belakang. Intel datang ke kantor, tanya sama orang Saudi di sana. Orang itu sholat nggak? Yang mana? Yang bule, yang orang itu? Oh itu Kristen. No, sudah masuk Islam. Dan ada suara dari jauh. Alhamdulillah. Ini orang Saudi lagi antri di depan saya mau cium-cium saya. Saya mau main kungfu, pikir homo semua ya. Nah itu ya, indahnya Islam cium begitu tuh. persaudaraan. Indahnya Islam seperti itu, jadi Cium laki-laki sama persaudaraan. laki-laki. Ya, Saudara. itu luar biasa. Ini dia nggak lihat bule lagi, dia lihat keluarga. Iya. Ya. Betul. Ya. So orang alhamdulillah keluarga ini bantu saya zuhur. Ayo, Abdurrahman, nama Islam Nah, udah jadi Abdurrahman. namanya Abdurrahman. Muslim. Bagus ya namanya ya. 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 Hamba yang maha penyayang. Abdurrahman, kom, pray, solat, Allahu Akbar. Ajak ke masjid, solat sama-sama. So jadi di kantor, zuhur, asar, tetap. Subuh, maghrib, isya, Lewat. Sehari 2 kali salatnya. Lama hari libur bisa sholat sehari sekali bisa enggak, but lama-lama jadi 2 kali sehari ada rasa harus sholat ya. So ini memang ada proses lama-lama sampai 4 kali sehari harus sholat ya. Masalah bukan ada orang paksa, ini Benar, lagi hati. komunikasi sama saya. Betul. Ya. Terus subuh nggak mau. Subuh nggak mau ngantuk. Ya harus bangun pagi kerja keras ini di mind frame saya harus bangun untuk subuh, nggak ada tenaga untuk kantor. Belum tahu ada ganggu dari setan ya. But bulan suci Ramadan itu saya kenal solat subuh. Bangun, makan sahur, sikat gigi, ambil wudhu, solat subuh. And lama-lama dulu waktu solat asar, 20 menit sebelum solat maghrib, baru ambil wudhu cepat lari solat. But lama-lama harus on time. Ya. So Allahu Akbar seperti subuh tadi pagi, Allahu Akbar, Jerry udah duduk, udah ada wudhu, lagi tunggu azan. Itu hebatnya, di dalam Islam juga salat subuh itu salah satu salat yang sangat dipentingkan sekali. Karena salah satu ciri orang munafik dan orang beriman, salah satunya kita lihat aja dari salat subuhnya. Salat subuhnya jadi salat duha nggak? Jadi jam 9 pagi atau jadi jam 10 pagi nggak? Nanti kita akan mendengar cerita Mas Taufik tentang ceramah-ceramah yang sekarang mulai dikenal oleh para fans-fansnya. Ayo ceramah, bukan yang minta foto, gara-gara Islam KTP-nya. Mungkin boleh ceramah sedikit nanti sama kita di sini. Saya ini bau-bau ustadz karena saya bertemu sama ustadz. Oh, Masya Allah. Tapi masih mending lah bau-bau ustadz daripada ustadz bau ya kan. Nanti Mas Taufik, kita akan mendengar cerita dari Mas Taufik, setelah itu baru Kang Jerry lagi. Tapi sebelumnya Ki minta izin nih. Boleh nggak Uncle Jack? Boleh aja. Kan katanya harus berhijrah ya. Ini kan penuh ilmu Ini mau sebenarnya. hijrah juga. Alasan. Tapi mau Masih berhijrah Uncle Jack soalnya ya? lagi ujian di kampus. Jadi hijrah dulu. Ujian ini. Mau ujian. UTS. Ujian setir mobil. Oh iya. Enggak, beneran ujian serius. Mid semester. Iya, nanti cerita dari Kang Jerry sama Kang Taufik boleh ya diminta dari Mas Felix sama Uncle Jack, tolong ceritakan sama Oki. Ini kan Masya Allah ya ilmunya luar biasa sekali. Sekalian pamit, nanti dilanjutkan lagi. Kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah.
Alhamdulillah ketiban tugas karena Mbak Oki lagi keluar kota, kita ketiban tugas untuk kemudian menggantikan. Jadi kita sudah mendengarkan tadi dari kedua tamu kita, Kang Jerry dan juga Mas Taufik tentang hijrah. Yang menjadi kemudian pertanyaan kita adalah, kalau hijrah ini kan kita seringkali memikirkan apa yang mau kita hadapi di depan, apa yang kita tinggalkan di belakang, dan segala macam pengorbanan-pengorbanan yang lain. Nah sekarang kita tanya pada Bang Jerry dulu, Kang Jerry. Kang Jerry kan di Amerika punya keluarga, punya saudara, punya teman-teman. Bagaimana kemudian perasaan mereka ini? Atau kemudian yang mereka alami, atau perlakuan mereka terhadap Kang Jerry ketika Kang Jerry memutuskan hijrah pada Islam dan keluar daripada negara Kang Jerry sendiri ini? Pertama kali di Arab Saudi, warga Amerika di sana udah sadar saya masuk Islam, jauh-jauh dari saya. Takut teroris. Banyak nggak mau makan di meja sama-sama saya. Dia kasih nama bahasa Inggris headbanger. Headbanger. Artinya apa itu? Ketok kepala, orang yang ketok Karena kepala. sujud, headbanger. Headbanger. But sekarang ibu dua adik sama sekali tidak ada komunikasi, nggak mau terima komunikasi telepon dari saya. Sampai sekarang? Ya, saya paling akhir dari 5 tahun lalu, saya coba bulan Januari lalu hubungi ibu. Halo mom, how are you? Tutup. Sedih, ya, berat. Kita lagi mau pilih Allah, memang ada banyak ujian. Ya. Berat. Dan kadang-kadang dari ibu sendiri. Ya, dari ibu sendiri, dari dua adik, dari teman-teman suka mancing, jalan-jalan, nggak ada komunikasi lagi. Lifestyle beda, Ya. gaji beda, makanan beda, ya. Cara pandang terhadap masalah juga beda. Ya. Dan di uji nggak mau selesai. Pas satu uji mau mulai selesai, ada lebih berat lagi. Dari masalah imigrasi mau jadi warga negara Indonesia, berat luar biasa, banyak ujian di situ dalam jalur resmi, ya. Apapun jalur apapun saya pilih, memang dari Allah banyak ujian. But alhamdulillah cukup sadar juga Allah masih cinta Mr. Jerry. Ya, ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira mengatakan diri beriman tapi tidak Allah uji? Mas Taufik juga sama kayaknya ya. Iya. Ketika kemudian memutuskan hijrah, kayaknya apa nih kira-kira pengorbanan yang harus dipilih kemudian untuk supaya terikat dengan jalan Allah ini? Karena kata orang kan kalau kita ngumpul sama orang baik, kita akan menjadi baik. Kecipratan baik. Kita kumpul sama minyak wangi jadi wangi. Nah kebetulan di sinetron saya itu, ya kan terus terang aja sholat suka belentang-belentong, ya kan dulu. Kalaupun sholat kita hanya kewajiban menggugurkan saja. Udah titip subuh, absen. udah maghrib selesai. Karena kita berpikir apalagi nih program apalagi. Justru ketika dikasih program, kita bukan siap, nggak siap ternyata badan kita, fisik kita, malah sakit, malah apa-apa. Akhirnya saya coba ikutin tuh kata temen, coba deh berlama-lama di masjid. Bukan nyari tromol ya, berlama-lama di situ. Saya harus mencoba sholat qobliyah badliyah itu. Ya, tenangin dulu, karena kan mesti tenang. Lama-lama dari situ seakan-akan ada sebuah komunikasi. Saya jadi nggak takut tuh dengan adanya pekerjaan bagaimana. Biasanya orang stripping begini. Wah ini share-nya kecil nih, ini dikit lagi habis, kita deg-degan. Dari mana lagi gue dapat? Dari mana lagi? Tapi ketika kita, udahlah, gue pentingin Allah, niscaya Allah akan mementingkan. Dan itu alhamdulillah. Jadi tidak ada kekhawatiran. Yang saya dapat, saya tidak ada kekhawatiran. Kewajiban saya hanya melaksanakan saja. Masalah hasilkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang takut nih, gue mau hijrah nih, tapi gue takut nih begini, gimana tuh? Ya kalau hidup itu, kalau kita takut, maka kita akan menjadi takut. Kata orang kan, don't judge the book by its cover. Artinya, Kang Jerry, don't judge the book by its cover. Ya, arti bukan semua orang bule orang CIA. Arti itu. Itu artinya betul. Ya, Bukan semua orang Islam itu teroris gitu. Ya, gitu. Jadi ya alhamdulillah deh ketemu uncle, saya jadi tambah benar gitu. Dulu kadang-kadang sholat maghrib ya kan 3, kadang-kadang saya 10 rakaat maghrib. Kalau lagi cinta-cinta gitu, kalau lagi enggak. Sekarang
Alhamdulillah saya tambah berani karena mindset kita kalau kita menghadapi kayak teman-teman sekolah nih mau ujian takut, ya kan? Wah fisika tuh susah, matematika susah. Otak kita kan sudah kerekam susah, maka kita akan mengalami kesusahan. Tapi kalau kita hadapi smile, optimis, yakin, enjoy, inilah bagian daripada apa yang dikasih Allah. Insya Allah hasilnya itu kita pasrahkan. Biasanya kalau kita pasrahin ke Allah, kan Allah akan angkat derajat kita ya Tat ya. Nah, kayak gitulah Tat. Kang Jerry, comfort zone nih Kang Jerry. Yang menjadi semua masalah manusia sekarang kan kalau dia berada pada satu titik di mana dia merasa nyaman, comfort di situ, dia kan malas untuk kemudian berpindah lagi. Sudah pinter, sudah merasa sudah cukup, sudah puas. Nah, kalau Kang Jerry sekarang sudah puas belum dengan keadaan seperti ini atau memang pengen cari hijrah lagi nih? Pegang cari hijrah lagi. Saya comfort zone sekarang bukan duduk di kursi semua umur hidup. Saya mau coba yang kursi-kursi lain untuk duduk ya. Pengen di kursi ini juga nih? Ya, boleh nggak? Oh, boleh banget, boleh banget. No, saya mau ini di umat Islam Muslim banyak ya. Saya mau kenal banyak Islam. Saya mau bantu umat untuk lebih sadar ke kondisi hidup di dunia sekarang. Ini dosa lagi bungkus kita 360 derajat. Kiri kanan depan belakang dosa. But kita nggak boleh lepas iman, harus ikut Al-Quran no matter what the consequences. Itu betul ya, Uncle? Bahasa Inggris Insya Allah, betul? Insya Allah. Insya Allah. So di comfort zone mungkin untuk saya uji baru selesai. Baru bisa alhamdulillah bisa napas sebentar dan ada ini comfort zone di situ dan ada uji datang lagi dan kita harus lebih dekat sama Allah. Tadi dikatakan umat muslim diselimuti dengan dosa tadi. Ya. Jadi tidak sesuai dengan Allah. No, ini seperti zaman surah Al-Kahfi ya. Ini yang orang punya iman, ini di luar dia ini 360 derajat dosa ya, harus pakai kartu kredit, riba haram, tidak boleh ya, program-program televisi yang nggak boleh dilihatin, aurat ya, ada perempuan pakai baju yang begitu lihat di shopping mall ya, dan lihat terlalu lama itu nggak boleh juga. So memang di godaan dari dosa ini dibungkus kita 360 derajat, but kita dari dalam kondisi ini harus keras kepala. Jangan lepas iman, jangan lepas agama, ikut Al-Quran no matter what the consequence. Yang ikut Al-Quran no matter what the consequence, itu bukan teroris, baru jadi Muslim. The comfort zone di situ. Ikut Islam yang benar, comfort zone ada di situ. Untuk saya sendiri tidak ada comfort zone di luar itu. Di luar itu rasa dosa. Nggak ada rasa dosa, baru ada relax comfort zone, baru ada senang. Masya Allah. Sekarang punya anak berapa sekarang? Satu. Adam Kusuma Gray. Agung Kusuma Gray. Adam. Bukan Uncle. Adam Kusuma Gray. Ya. Wes, keren juga namanya ya. Ada Gray, ada Adam Kusuma juga. Ya, so dia bisa tinggal di mana-mana. Mau tinggal di Amerika bisa, mau tinggal di Tasik bisa, Jakarta juga bisa. Kenapa ayah dia bule serengseng? Jauh-jauh dari Amerika pergi ke Indonesia untuk mempelajari Islam, teman-teman sekalian. Coba kita lihat bahwa ini tidak ada rasa puas pada diri Kang Jerry the Gray. Selalu kemudian untuk hijrah, kemudian menuju kebaikan. Karena kehidupan tuh nggak bisa diam. Kalau diam tadi seperti kata Imam Syafi'i, air yang diam itu pasti akan berlumut. Nah karena itu kalau kita diam, sempat kita kemudian puas pada diri kita, saat itulah kemudian manusia mati ketika dia tidak mau bergerak. Betul Kang Jerry ya? Betul. Kalau Mas Taufik kira-kira mau hijrah kemana lagi setelah ini nih? Saya ya belajar dari, kan saya seniman, artinya belajar dari Opa juga. Opa kan nggak diam, terus berkarya. Saya pengen begitu. Berkarya, tapi karya kita bisa dinikmati dan bermanfaat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan rezeki kita yang didapat, ya udah tadi buat kebaikan aja lah. Amin. Kita hindari yang buruk-buruk. Nah sekarang silakan, mungkin haus tadi bicara terus. Ini minum, silakan. Kang Jerry boleh aja nggak apa-apa.
Puasa nggak? Harus minum sekarang Harus atau minum sekarang. nggak apa-apa. Kalau nggak saya contohin. Minum. Jangan lupa baca bismillah dulu. Masih tetap bersama kami dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Alhamdulillah, kita masih lanjut membahas tentang hijrah. Tapi sebelum kita lanjut, kita kumpulin dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, baik dari studio maupun dari rumah. Silakan Uncle Jack. Ya, terima kasih Mas Felix atau Ustaz Felix. Ini ada beberapa siswa yang ingin bertanya ini. Boleh. Yang pertama dari pihak wanita, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak. Nama saya Ulfa Zahra Ya. dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Saya ingin bertanya pada Mr. Jerry. Ya. Pernahkah sebelumnya Mr. Jerry mendapatkan godaan untuk kembali ke kehidupan yang sebelum memeluk Islam, seperti aktivitas, profesi, dan agama? Terima kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih. Wah, betul banget. Ayo, kamu sekarang jangan ketawa-ketawa aja. 14 tahun udah kumisan. Waduh, cepet banget aku balik ini. Udah diri, ayo tanya apa yang mau ditanya? Kasian banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Tarmuan dari SMA Muhammadiyah 18. Ingin menanya nih Ya. untuk Ustadz Jerry, Ya. bagaimana sih caranya untuk termotivasi selalu istiqomah di jalan Allah? Itu bagaimana caranya? Ya. Agar Makasih. selalu istiqomah di jalan Allah. Iya. Iya. Udah. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita punya dua pertanyaan dari pemirsa yang ada di studio tentang hijrah. Satu, setelah hijrah ke arah kebaikan nih, Kang Jerry, pernah nggak terfikir untuk kembali lagi menuju agama yang lama atau kehidupan yang lama ataupun kemudian tempat yang lama yang selama ini mungkin ditinggalkan? Bagaimana Kang Jerry? Gambar lo justru. Untuk kembali agama yang lama, tidak ada satupun detik pikiran ke situ. Alhamdulillah. Islam is the best, most perfect religion. Memang ada aktivitas beda dari peraturan Islam. Ya sekali-sekali, lagi pikir-pikir, minuman keras boleh nggak sekali-sekali? Ada pikiran ke situ. Kangen dulu sering minum minuman keras. Oh ya, ini saya mantan tentara, setiap hari kita minum ya. Keluar dari kantor harus minum bir sebelum sampai rumah ya. Ini alhamdulillah sekarang tidak ada rasa sama sekali ke situ. Ya. Memang dari awal ada yang seperti magnet, ya sekali-sekali it's okay. Yang terakhir deh. But ada Pak Ustadz di Arab Saudi waktu masuk Islam di Jeddah Islamic Center, dia bilang, it's okay. Kamu mau minum sekali-sekali, it's okay. Waduh. Harus sadar. Lagi minum whisky, habis minum whisky meninggal, masuk neraka. Kafir. Boleh, tapinya itu yang nggak enak ya. Bangun sadar, astagfirullahalazim, it's okay. Terserah Jerry, you like gambling or not, dia bilang. Takut. So, rasa takut salah masuk neraka. Dari rasa takut ini, oh jangan. Oh begini, jangan. Ya sekarang nggak seperti dulu. Awal ya, banyak godaan dari situ. Pengen balik lagi ke Amerika sana, Mr. Enggak. Saya alhamdulillah sudah hampir 28 tahun di Indonesia. Hampir 28 tahun tidak pernah injek negara Amerika. Mr. Jerry tidak mau injek negara itu. Kenapa? Terlalu banyak dosa di sana. Laki boleh nikah sama laki seperti itu. Ya, betul. Saya nggak mau masuk injek negara. Alhamdulillah. Salah satu halawatul iman menurut Rasulullah adalah bahwa kita menolak untuk kembali pada kekufuran. Sebagaimana kita menolak atau kita tidak suka diterumuskan dalam api neraka. Nah, itulah kemudian dirasakan oleh Kang Jerry, halawatul iman. Kalau Mas Taufik pengen nggak balik lagi ke tempat-tempat yang lama nih? Wah, artinya
Janganlah. Sebenarnya sih kalau saya tinggal polarisasi aja ya. Keseimbangan polarisasi artinya awal kan sholat tuh sulit banget bagi saya yang Islam dari kecil. Kadang-kadang merasa udah confirm, udahlah, gua yang penting udah syahadat meninggal masuk surga. Tapi aplikasi kehidupan kan nggak begitu. Ternyata di dalam sholat wajib maupun qobliyah, ba'diyah dan sunnah-sunnah yang lainnya justru memotivasi kita untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini dengan cara yang wise, dengan cara yang baik. Karena tidak hanya dapat yang banyak tapi juga yang baik. Banyak barokah lah gitu kan. Banyak dan barokah. Buat apa kalau kita dapat duit banyak kayak sendiri, sementara lingkungan kan agama memerintahkan dengan sholat kayak begitu. Artinya benar juga kata Ustadz, kalau kita udah merasa nyaman bahaya juga nih. Jadi pola yang saya lagi terapkan di sini nih, ngaji di sini, saya harus merasa kurang dulu. Ya kurang berlama-lama dengan Allah di masjid, ya kan. Kurang doa-doanya apa yang harus saya kembangkan, itu aja. Kalau supaya istiqomah sekalian gimana tuh? Tips-tips tadi, bagiin dong kita tips supaya istiqomah. Ya, ini istiqomah berat. Kalau cara pandang kita manusia, tapi kan kita harus frame kita naik ke atas. Allah Maha Besar. Kita segala sesuatu yang terjadi semua karena Allah. Kita harus berani dulu sih. Berani hidup di dunia ini karena Allah. Kita hidup karena Allah. Karena kalau kita sudah berani dan siap, kita kalau sudah menerima sesuatu, kadang-kadang kan kita di dunia seni ini, dunia keartisan, harus punya siap mental kalah. Ya, siap mental kalah, bukan mental menang. Kalau mental menang nggak siap kalah, bahaya juga. Kan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagi kamu. Ataupun kebalikannya, boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kita nggak tahu. Artinya kembalikan pada Allah. Kembalikan kepada Allah, insya Allah. Tentunya dengan pengilmuan, Ustaz ya. Karena dengan ilmu kita banyak, kita menjadi siap. Kata para kiai kan, kalau menghadapi masalah sebenarnya ilmu harus lebih besar daripada masalah. Jangan masalah yang lebih besar daripada ilmu. Wah, itu kelibas, rugi. Sekali itu bahaya sekali. Tiba-tiba muncul lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya ketemu orang nih, Ustaz Felix sama Kang Jerry. Itu orang kayaknya nggak konsisten dalam menjalankan. Nggak istiqomah. Nggak istiqomah. Kadang kalau ada misalnya sholat Id, dia kalau sholat Id dia nggak sholat, tapi kalau sholat Idul Adha pas pembagian daging baru dia. Kalau ada untung dia baru istiqomah. Kemudian juga kalau misalnya minum-minuman juga tetap menjaga supaya kita tetap istiqomah itu bagaimana? Kadang kan kita juga sholat dalam satu hari kita bisa 5 waktu, besoknya 7. Enggak, malah berkurang kadang-kadang 2, 3. Bagaimana, saya ingin tanya sama Kang Jerry untuk menjaga istiqomah untuk tetap konsisten itu. Seperti apa caranya gitu, Ustaz Jerry? Oh, langsung jawab ya? Langsung. Besok biasa kan apa? Lusa. Saya boleh tanya dulu, tanya juga nggak? Boleh. Jawab bahasa English, German atau Indonesia? Bahasa Tasik bisa nggak, bahasa Tasik? Belum bisa. Bisa bahasa Indonesia aja. Indonesia aja. Oke, kita harus sholat 5 waktu sehari. Lebih bagus lagi ada waktu, lagi sehat, tambah doa. Ya, tambah sholat duha, tambah 2 rakaat, ya, tambah doa habis sholat. So kita lagi buru-buru atau kurang enak badan atau rasa malas, yang penting kita sholat, itu nggak tinggal. Tapi kita, aku sholat 5 waktu sehari, itu aja. It's okay. The problem, masalah lagi nggak enak badan atau rasa malas, tinggal sholat. Lebih bagus yang tambahan 2 rakaat atau yang doa ini nggak jadi baca. But ini wajib, kita harus sholat 5 waktu sehari. Hari kiamat tanya dari Allah pertama, sholat. Wah, karena itulah harus istiqomah sholat. Berarti memikirkan tentang masa depan ini, Kang Jerry ya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Twitter, dari @yahya_sabil. Ketika ingin berhijrah, apakah harus juga kita pindah tempat tinggal nih, Kang Jerry? Ikut arus. Ikut arus. Ini ada arus turun dari Allah. Dia ada misi untuk kita. Kita harus sampai ke tempat ini. I mean, untuk saya sendiri,
Enak bisa tinggal di New Zealand, mancing ikan setiap hari, alami, nggak ada berisik-berisik, nggak ada macet, enak kita. Ya. Itu, but Allah mau Mr. Jerry tinggal di Jakarta tempat macet. Ya. Macet ini, berisik-berisik ini ujian luar biasa untuk saya dari petani. Jadi nggak harus pindah tempat seperti Kang Jerry ya? Ya. Ya, nih Ustaz Felix, Ya. nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Kang Boleh, Jerry boleh, ya. boleh. Ya, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, baik pemirsa yang ada di rumah, juga pemirsa yang ada di studio, mukminin dan mukminat, kita sudah melihat banyak hal, mendengar banyak hal tentang hijrah yang dialami oleh kedua tokoh kita di depan. Cuma masih ada satu penasaran pada diri saya, Kang Jerry sudah jauh-jauh dari Amerika hijrah ke Indonesia, hijrah dari agama yang lama menuju agamanya yang baru. Kemudian menjadi pertanyaan, pengen nggak agar orang-orang lain berhijrah seperti Kang Jerry ini? Oh, sangat. Saya bisa ajak jutaan orang untuk ikut jalur seperti saya. Alhamdulillah. Saya mau untuk berkah saya sendiri udah senang banget juga. Insya Allah orang ini semua masuk surga. Ya. Amin. So hidup di dunia enak, di dunia sudah tidak enak. Yang penting kita masuk surga. Buat apa di akhirat juga nggak enak. Betul. So saya lihat ke akhirat aja. Mimpi kita di dunia banyak hilang ya. Terlalu banyak kotoran di dunia ini. So yang penting di akhirat kita insya Allah bisa ajak banyak sekali untuk masuk surga. Selain menulis untuk mengajak orang kemudian ikut jalur hijrah yang tadi arus tadi ya sama Kang Jerry tadi disampaikan, ada nggak orang-orang yang Kang Jerry khusus aja untuk kemudian hijrah ke Islam juga? Alhamdulillah sudah ada berapa banyak orang, but ada satu kasus baru. Oh, baru nih. Baru 1 minggu. Saya punya teman tugas di kantor Dubes Indonesia di dalam negara Meksiko. Dia minta data-data dari saya, data Islam bahasa Inggris. Ada orang Meksiko nama Miguel. Dia lagi tanya-tanya Islam. Cepat saya kirim banyak data-data lewat internet ya. Alhamdulillah kemarin pagi dia syahadat. Masya Allah. Saya senang hati, hampir nangis saya. Ini luar biasa. Orang Meksiko itu sangat luar biasa dengan agamanya yang dulu itu ya. Kemana-mana pakai kemudian kalung-kalung yang gede sebagainya. Tapi dia masuk Islam sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah dia masuk Islam, saya senang. Sangat senang. Ini udah jadi seperti dulu orang Saudi lagi antri untuk cium Mr. Jerry. Saya juga mau cium dia. Sampai asal dia jangan anggap homo tadi ya. Bukan angkat homo. Ini keluarga. Saya lihat dia sekarang orang surga. Baru syahadat. Dia udah bersih. Saya mau tanya sama Kang Jerry, yang dirasakan keberkahan dari Allah itu sekarang apa setelah sekarang hijrah hijrah ke Islam ini? Keberkahan yang dirasakan dalam hidup. Pertama kali saya syahadat, ya. Saya pulang dari Jeddah Islamic Center, saya lihat muka saya di kaca, kaget. Terang, ada nur, nggak gelap lagi. No, betul. Saya lihat foto-foto saya lama sebelum masuk Islam. Ada dirasakan seperti itu ya? Gelap. Saya takut lihat saya umur 21 tahun lihat foto-foto masih muda. Sekarang masih muda, but lebih muda lagi. Alhamdulillah. Itu saya lihat, astagfirullahaladzim, itu orang neraka itu ya. Ini sekarang habis syahadat saya lihat saya di kaca. Oh, ini baru orang surga nih. Ini betul yang semua omong dari guru, udah bersih, udah bisa lihat nur sendiri ya. So saya sekarang untuk saya pribadi mau hidup untuk cari berkah. Saya lihat Muslim di Indonesia aja banyak sekali salah jalur ya. Insya Allah saya bisa bantu berapa banyak untuk ikut sunnah Rasulullah, untuk ikut Islam yang benar ya. No matter what the consequence. Saya sendiri lagi cari berkah
juga nanti insya Allah kasih izin untuk masuk surga. Saya nggak mau masuk surga sendiri, nggak kenal orang. Saya mau kenal banyak orang. Tapi Grey, saya kalau boleh saya nanya Ustadz. Boleh Bang. Oh, mau tanya juga? Boleh. Iya, ini menarik sekali. Di Indonesia itu kan tadi banyak aliran-aliran yang you tahu dan kita tahu semua. Kalau ada persepsi orang kan cara pandangnya beda-beda nih. Kalau ada wacana begini, Grey masuk Islam nih, jangan-jangan gitu. Ada sebuah titipan, ada motif apa gitu. Cari duit misalnya. Cari duit juga, atau dari tadi kelompok tertentu untuk menginfluence kebijakan apa-apa. Itu bagaimana menanggapi hal kayak gitu? Untuk orang seperti itu, jangan-jangan CIA ini gitu. CIA juga ada 3 macam-macam ya. Ada Central Intelligence Agency, ada Central Iblis Agency, ada Central Islamic Agency. So bisa jadi ya. Because don't judge the book by its cover. Semua boleh orang CIA ya. Now, if orang ini pernah baca Al-Quran, ya, dia pernah lihat hadis, lihat orang, jangan lihat baju dia pakai, lihat aktivitas dia. Dia solat nggak? Solat di belakang orang masih solat nggak? Dia baik sama orang nggak? Dia dia bayar zakat nggak? Banyak orang solat di depan orang, di belakang orang nggak solat. Ciri-ciri orang munafik. Ya. So Allah tahu semua yang saya betul-betul agen CIA atau enggak. But saya sendiri tidak pernah ketemu satu agen CIA siap mati untuk Islam, siap mati untuk Indonesia, mau berbaiki Republik Indonesia, mau berbaiki nasionalisme di Indonesia, mau bantu Indonesia untuk berdiri sendiri. CIA enggak. Dia jadi nggak ketemu beda dari agen-agen. situ. Kalau ketemu agen beras di Cianjur pernah ya? Oke, kalau begitu. Kalau Mas Taufik sendiri nih, pengen nggak untuk seperti Mas Jerry, untuk seperti Kang Jerry, menyebarkan kemudian gimana agar orang bisa hijrah gitu loh maksudnya? Iya, saya begini Ustaz, kayak seperti gini, saya ada job sinetron atau manggung. Nah, bentuk kontrol saya kadang-kadang broadcast ke BB saya untuk misalnya maulid. Saya BB, jangan padamkan maulid. Bagi Anda panitia maulid yang ingin ini hubungi saya gratis. Artinya ini kan semangat saya untuk berdakwah supaya mereka menegur saya juga. Kalau kita banyak aktivitas di situ kan jadi kita malu untuk tempat-tempat yang enggak benar karena memang dunia keartisan kan memang rentan. Tapi kan kita sebagai seniman harus punya mensiasati. Salah satu siasat saya kayak begitu. Syuting terus seminggu sekali ada jadwal untuk itu, kita ketemu ibu-ibu ataupun anak-anak sekolah, kita masuk ke sana, kita berbagi motivasi religi kita untuk bangkitkan kebersamaan dalam Islam. Seperti itu. Alhamdulillah. Kang Jerry, closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah, juga yang ada di studio, untuk kita nih, nasihati kita tentang bagaimana kita harus menghadapi dunia yang zaman sekarang, dan apakah memang kita harus benar-benar perlu untuk berhijrah setiap waktu? Boleh kasih satu sampel lagi yang ada teman yang masuk Islam, mungkin closing statement dari boleh, situ. Silahkan, boleh. Saya pernah tausiah di dalam masjid, ada orang bawa satu perempuan orang Hindu ke saya. Dia mau tanya-tanya Islam. And dia sangat interest untuk masuk Islam, but suami orang Hindu. Udah punya 2 anak. Dia tanya sama saya, Alhamdulillah, saya bilang saya tidak punya ujian seperti kamu. Itu sangat berat. Allah kasih kamu pilihan sekarang. Pilihan kamu, Allah nomor 1 atau suami. Allah nomor 1 atau anak. Ini ibu harus pilih, saya nggak bisa pilih sendiri. Saya keluar dari masjid, dipanggil lagi. Nangis-nangis ibu-ibu semua, dia udah siap untuk syahadat. Dia siap untuk korban anak sama suami untuk Allah. Itu saya sendiri nangis, nggak bisa tahan itu. So kita harus selalu pilih Allah di atas semua. Allah nomor 1, bukan ibu, bukan anak, bukan bapak, bukan
menteri atau presiden, Allah nomor satu. Money di bawah itu money dari Allah. Money bukan di atas Allah ya. Saya jadi orang miskin, hampir, bukan miskin, but hampir. Selalu stres, cari pikir-pikir duit terus sekarang. Untuk tinggal di Indonesia. Ya. So, pilih Allah untuk nomor Di atas satu. segala-galanya. Ini yang pesan saya. Masya Allah. Baik pemirsa yang ada di rumah juga yang ada di studio, kita sudah saksikan tadi, sungguh menginspirasi kita bagaimana selalu orang itu tidak pernah diam untuk mencari Allah, kemudian mencari keridhaan Allah. Sebelumnya kita ada di sini buku-buku tulisannya Kang Jerry yang insya Allah akan dibagikan kepada kita semua. Silahkan Kang Jerry. Boleh bagi-bagi? Boleh dibagikan, silahkan. Mau dibagikan kepada siapa nih? Oke. Untuk Uncle, Yes. saya kasih Oh, Rasulullah is my doctor. thank you brother. Insya Allah ini bisa bantu untuk lebih sehat. Thank you. Makasih. Deadly Mist, Petit Miss. also by Jerry D. Gray. Wow. Ini dijelasin masalah-masalah obat-obat kimia lebih bagus kita hidup lebih sehat dari makan obat untuk semua masalah. Banyak orang sekarang mau makan obat untuk tambah iman, itu bukan kunci di situ. Sebentar. Jadi kesimpulannya dia ngasih buku berdua ini kita penyakitan. Iya betul. Itu benar banget. Oh, lagi sakit ya? Enggak. Sehat. Insya Allah ini bisa bantu untuk kasih. lebih sehat lagi. Oke kalau gitu. And untuk Ya. Pak Art Ustadz, of Deception. Art of Deception, ini dijelasin siapa musuh kita. Cocok. Insya Allah kita sadar siapa musuh kita, kita bisa waspada, bisa jaga diri. Amin. Saya juga punya untuk Kang Jerry the Great, Beyond the Inspiration. Wow, ini juga luar biasa. Mas Taufik Beyond the Inspiration. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara ini. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam acara Inspirasi Iman Tetap, langkah menuju istiqomah. Hanyalah milikmu, oh sujudku, ku mohon ampun padamu dan nyawaku hanyalah milikmu. Mohon ampun padamu dan nyawaku hanyalah milikmu. Oh sujudku, ku mohon ampun padamu dan nyawaku hanyalah milikmu. Oh sujudku, mohon ampun padamu dan nyawaku hanyalah milikmu. Oh sujudku, ku mohon ampun padamu dan nyawaku hanyalah